Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkata, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Nikmat mana yang lebih besar dari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala kulli ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin banyak nikmat yang kita peroleh. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan banyak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Jadi dalam banyak hadis dijelaskan bahwa kemuliaan Ramadan itu hadirnya di penghujung. Sebagaimana kita ketahui bahwa di akhir-akhir Ramadan ada satu malam yang istimewa, kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Jadi dalam kitab kecil yang saya pegang saat ini, rangkuman dari 4 mazhab kajian tentang Lailatul Qadar. Jadi bagaimana pendapat para imam kita sekaitan Lailatul Qadar. Fiha suratun munazzalah. Jadi malam Lailatul Qadar itu diturunkan surah, diturunkan ayat Al-Quran. Wahia afdalul layalis sanah, dan dia seafdal malam dalam satu tahun. Jadi kalau kita pilih dari 365 malam, malam yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Wal amalu fiha khairum minal amali fi alfi syahr, dan beramal beribadah pada saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fiha tanazzalul malaikatur rahmah, dan pada malam hari itu, pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan para malaikat, malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat ke malaikat yang memberikan rahmat, memberikan nikmat banyak, bukan cuma beratus, beribu, dipadati. Jadi malam-malam itu dipadati oleh para malaikat. Wassalaman alal abidin, mereka itu mengucapkan salam kepada orang-orang yang beribadah pada malam hari itu.
tapi kita nggak dengar. Artinya mereka mendampingi kita. Wakhtalafal ulama fi ta'yiniha tabi'an li ikhtilafil adillah fiha. Ulama-ulama kita berbeda pendapat tentang kepastian malam Lailatul Qadar. Jadi tidak satu pendapat. Faminhum may yara annaha lailatul hadi wal isrin. Ada yang berpendapat jatuh pada malam hadi wal isrin, malam ke-21. Wa minhum may yara annaha lailatus salis wal isrin. Ada yang berpendapat malam salis wal isrin, 23. Wa minhum may yara annaha lailatul khamis wal isrin. Ada yang berpendapat malam ke-25. Wa minhum may yara annaha lailatus sabi' wal isrin. Ada yang berpendapat malam ke-27. Wa kasiruna minhum ala annaha lailatus sabi' wal isrin. Dan yang paling banyak, mayoritas ulama berpendapat malam Lailatul Qadar itu as-sabi' wal isrin, malam ke-27. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari penjelasan itu dikecekkan oleh pendapat Imam siapa bagai? Itulah ringkasan pendapat ulama-ulama mazhab. Jadi kalau kita melihat di media elektronik, televisi, sekarang puncak mudik, begitu ya, puncak mudik, mati-matian para perantau ingin pulang kampung. Kenapa? Karena di penghujung mereka ingin mendapat kebahagiaan yang luar biasa di kampung. Jadi mendapatkan kebahagiaan itu ternyata mahal harganya. Termasuk kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di penghujung Ramadan ini kita butuh kekuatan ekstra. Bagaimana caranya? Karena kita sudah tahu bahwa malam-malam ganjil itu adalah malam Lailatul Qadar. Ketika kita beramal pada malam hari itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Olah joleh non somalom tu surugo tu tujuannya. Itu bulan. Non somalom tu kalau kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, subhanallah, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Bosi sosot pun kita di musoji ikut sekadar duduk aja aja si kopi tua muah kita tuh. Kan itu belum. Tidak bicara ikhlasnya. Di sini mereka tidak membincang kamu ikhlas tidak datang ke masjid itu karena ajakan teman atau bagaimana, tidak. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam istimewa yang kalau bahasa kita motor kolah menuju ke surga juga, mensoji kolah menuju ke surga juga. Kalau perlu menggantung pendapat ada gitu loh, kan betul loh. Dan joleh sampai ke surga. Menjoleh kita ikut malam itu beribadah kepada Allah, begitu. Jadi kita ikut beribadah pada malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Di sini dijelaskan qiyamu Lailatul Qadar wa du'a fiha. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dan doa yang kita lantunkan saat itu. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkata, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Nikmat mana yang lebih besar dari ini? Kalau ayat menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti itu bahasa Al-Quran. Bahasa hadisnya ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini tidak ada satupun di antara kita di sini, termasuk saya sendiri, tidak luput dari silaf, tidak luput dari dosa. Sepandai-pandai kita menyembunyikan dosa di hadapan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Kalau lunjol malam ini, kok malam besok kita tunggu, kan begitu. Indo juga malam besoknya. Artinya apa? Di penghujung ini kita perjuangkan. Bagi cewek yang kita menggantung penjadinya Ustaz, joleh sampai, tidak harus duduk di kursi. Jadi Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, kemudian apa doa yang kita baca, yang kita ulang-ulang ketika kita berada pada malam Lailatul Qadar? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah pernah berkata, qultu ya Rasulullah, oh Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu laila Lailatul Qadar, apalah nongken ku buek kalau tahu ku malam itu tu malam Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa kan ku baca? Qala quli, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kalau sendiri, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai orang yang minta ampun, ampuni aku ya Allah. Begitu. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, beri apa yang ku minta ya Allah. Engkau Maha Pengampun, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Yang bisa mengampuni dosa itu Allah. Kalau orang belum tentu. Kalau kita salah sama orang, sama tetangga, itu kita selesaikan dengan baik-baik. Tapi yang sebenarnya, yang memberi ampunan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan Ustaz? Allahumma innaka afun, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna, ampuni aku ya Allah. Jadi doa kita singkat. Kalau doa dapat iko, ya Allah, ampuniku ya Allah. Indo juga dapat itu, diulang-ulang doa minta ampun kepada Allah. Apa itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dapat itu kan? Itu aja diulang-ulang. Rabbighfirli warhamni warzuqni, dan seterusnya. Ada banyak versi hadis. Jadi doa itu diulang-ulang. Intinya apa itu? Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Dan ketika kita sudah dimaafkan oleh Allah, maka nanti di 1 Syawal kita menjadi seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, kembali fitrah, kembali suci. Makanya disebut dengan Idul Fitri, hari raya suci. Ada yang berpendapat Idul Fitrah, futur, hari raya berbuka. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di sisa Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memohon ampunkan segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian kajian singkat kita pada malam hari ini.
akan kita lanjutkan dan kita dalami kajian ini insyaallah besok subuh. Mudah-mudahan keimanan ketakwaan kita semakin meningkat setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.